Kelas AB ada semua ya di sini ya. Oke, saya mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk hari ini dan besok kita akan membahas tentang selection ya. Awal mungkin sekuensial biasa, urutan perintah di mana? Di program ya biasa, kemudian selection. Untuk yang pertemuan ke-6 itu selection yang case yang banyak, dan untuk pertemuan ke-7 kita akan quiz ya. Pertemuan ke-8 ujian UTS. Kemudian setelah UTS Anda akan diajar atau yang menyampaikan kuliah adalah Pak Jajang. Jadi ya qadarullah ya, saya sebenarnya pinginnya ketemu Anda langsung, ternyata sampai akhir harus tetap online sampai MIPA menerapkan kebijakan kuliah semuanya, untuk terutama matematika ya, kuliah semuanya online sampai dengan UTS. Semoga setelah UTS Anda bisa kuliah offline ya. Karena mungkin berat buat Anda ya, kuliahnya online terus, kemudian oke, di jendela masih ke mute. Ya. Bisa udah nanti aja ya, kita nikmati saja suara yang cuma satu arah ya di radio gitu ya. Masuk belum bisa juga. Oke, jadi itu tadi ya, besok insya Allah sampai UTS berarti kita kelas A dan kelas B akan digabung di hari Selasa tetap di jam 7. Kemudian untuk sesudah UTS nanti prosedurnya mungkin akan berbeda, karena kalau untuk offline itu maksimal satu kelas itu plus minus 40 ya. Jadi kemungkinan kelas akan dipisah lagi. Oke, saya coba share screen sekarang untuk materinya. Sudah bisa di-share? Anda sudah lihat ini ya? Oh, enggak. Ternyata emang agak lemot ini ya. Anda sudah melihat? Bisa di kolom chat di komen. Oke, sudah ya. Karena Anda sekarang sudah mulai praktikum ya, berarti sudah agak mengenal bahasa asing, maka untuk kuliah sekarang kita menggunakan dua ya, algoritma biasa, deskriptif, dan mungkin nanti akan saya sela dengan flowchart gitu ya, kemudian bahasa asingnya. Ya, kita tahu ya dari awal yang kemarin bahwa mesin itu sebenarnya hanya mengenal angka 01 ya, atau binary digit. Nah, kalau dulu mungkin pada saat bahasa yang high level language belum ditemukan, kita masih menggunakan bahasa mesin, kadang bahasa assembly yang mungkin jauh lebih rumit ya, karena Anda harus menghafalkan kodenya.
yang 0101 ini. Yang jelas mungkin akan lebih sedikit lagi orang yang bisa menggunakan komputer ya, karena atau berkomunikasi dengan komputer, karena bahasanya yang jelas harus untuk mempelajari bahasa tersebut ya harus lebih keras belajarnya, paling tidak untuk menghafal kode-kodenya. Nah kemudian kita review lagi, refresh lagi dari yang awal pertama, bagaimana apa itu algoritma dan apa itu program. Ya. Dua-duanya merupakan kumpulan instruksi ya, untuk menjalankan sesuatu. Ya. Kalau algoritma itu bahasanya masih bahasa manusia, kita berbicara dengan manusia dan bahasanya masih mudah dimengerti. Karena kita bisa menggunakan bahasa sehari-hari, pokoknya orang ngerti apa yang kita inginkan. Nah, kalau di program sama sebenarnya pokoknya gitu ya. Pokoknya komputer itu ngerti apa yang kita inginkan. Tapi berarti bahasanya pasti harus menggunakan bahasa yang dimengerti oleh komputer. Nah, ini biasanya kita bisa menganggapnya sebagai ekspresi formal ya, dari algoritma. Program itu sebenarnya algoritma juga, hanya sudah dituangkan ke dalam bahasa yang dimengerti oleh komputer. Nah, misalnya ini ya, Anda kemarin sudah ya paling yang pertemuan pertama biasanya Anda hanya mengetikkan satu kata gitu ya. Di praktikum juga mungkin sudah dijelaskan ya. Ini ada input iostream.h gitu ya. Di sini kalau kita menggunakan input iostream ini berarti kita akan menggunakan function input output yang ada di C++. Kita menggunakan bahasa C++ ya. Karena di bahasa C++ berbasis C itu agak ada bedanya ya, beda sedikit ya. Kalau misalnya di sini kalau di bahasa C itu printf ya, kalau di bahasa C++ kita menggunakan cout dan cin, kemudian ada tanda seperti ini ya. Kalau cout itu berarti kita menampilkan sesuatu di layar ya. Jadi kalau ini cout hello world itu berarti kita kembali lagi ya, kalau ada tanda kutip 2 berarti ya kanan kiri ini artinya ini merupakan string, tidak usah di statementkan di atas untuk variabelnya, karena kita ini fix, tidak. Kalau kita menggunakan variabel kembali lagi ke atas ya, itu merupakan wadah, jadi bisa diisi dengan apa saja. Kalau ada variabel berarti ada harus ada sein atau perintah untuk menginputkan sesuatu di variabel. Kalau ini berarti kita harus kalau ini kita bisa langsung mengetikkan sesuatu ya. Kalau di sini hello world berarti ini nanti akan muncul di layar hello world gitu ya. Karena ini tadi ya, ini ada tanda kutip 2, ini berarti tipenya adalah karakter ya. Di sini ya si compiler jadi akan menerjemahkan high level language-nya tadi di sini C++ ke dalam kode yang bisa dieksekusi oleh mesin. Nah, executable machine code. Di sini ini yang kita sebut sebagai source code.
uh, kumpulan instruksi yang ada di suatu program, biasanya kita menyebutnya sebagai source code ya. Kemudian ini yang kita sebut sebagai executable code. Nah, outputnya tadi ya, hello world. Kalau kita ingin menampilkan hello world ini harusnya tidak konsisten. Apa yang tidak konsisten? Karena kita ininya di sini hello world, jadi kan outputnya harusnya hello world. Nah, di sini seperti yang saya jelaskan tadi ya, pada program C biasanya kita harus menampilkan library atau sebenarnya function yang akan digunakan yang ada di C. Nah, kalau ini kita tidak menampilkan ini, kita tidak bisa menggunakan komen ini, menggunakan perintah cout ini ya. Jadi kalau kita akan menampilkan sesuatu atau kita akan memasukkan sesuatu, maka kita menggunakan ini include iostring.h. Di sini ini yang kita sebut sebagai hash include. Kalau di Instagram Anda mengenal hashtag, ini hashtag juga ya. Ini kita menyebutnya sebagai hash include. Nanti include-nya apa, library-nya banyak ya. Nanti Anda akan melihat pada saat Anda praktikum ya. Nah, kemudian kita biasanya ini ada integer main. Ini berarti main ini adalah program utama ya. Berarti kalau ini int main ya, harusnya program ini akan mengembalikan nilai integer. Ya, untuk program ini bisa berjalan normal, dia harus mengembalikan nilai integer apapun integernya gitu ya. Nah, ini kurawal ini ya, dia menandakan, kalau yang ini berarti menandakan awal dan ini menandakan akhir. Ya, harus ada itu. Tapi biasanya kalau ini sudah langsung ya, kalau kita ada integer main ini int main kurung buka kurung tutup, dia akan langsung. Nah, ini kita instruksi cout gitu ya. Ini kita sebut sebagai call function gitu ya. Untuk outputnya adalah hello world. Jadi nanti di layar akan muncul hello world. Nah, untuk statement ya selalu diakhiri dengan semikolon ya, titik koma ini. Kalau tidak akan ada apa namanya, syntax error ya. Komputer pasti akan mengatakan ada kurang apa gitu ya. Nah, kemudian yang seperti saya katakan tadi, karena di sini adalah integer main-nya, jadi program utamanya itu mengembalikan nilai integer, maka di sini ada biasanya return 0 ya, atau return null. Ini artinya program ini mengembalikan nilai 0, jadi program ini akan berakhir dengan normal. Ya, akan berakhir nggak ada error apapun gitu ya. Karena untuk main program ini biasanya awalnya ada kita menggunakan int main. Ya. Jadi pasti kita harus mengembalikan suatu nilai.
Nah, ini contoh lagi ya. Nah, bagaimana kita akan melihat hasil dari 1 tambah 2 kali 3 dikurangi 4/5. Ini mungkin Anda sudah ingat ya, yang pada saat awal bagaimana kita harus setting dulu ini integer atau float gitu ya, atau yang ada desimalnya. Kalau tidak ada di sini, tidak ada desimalnya, berarti kita akan mengembalikan nilai integer ya. Kita bisa melihat juga kalau ini, kalau di integer di bilangan bulat 4/5 kan sama dengan 0 ya. Apakah benar nilainya adalah 7? Kalau kemarin Anda mungkin ingat ya, kalau ini ada desimalnya 1 saja, ini akan berlaku deretan instruksi ini akan menjadi float atau desimal. Tapi kalau tidak ada, berarti tetap ini adalah integer. Bagaimana cara menulisnya? Ya, ini ada integer name, akan return 0 pasti ya. Kemudian set result, ini result apa artinya, kita akan membuat variabel result di sini float ya. Kemudian outputnya juga result ya. Cout result ini dalam tanda petik /n, tanda petik ini berarti kan dia ada merupakan karakter, /n biasanya merupakan spasi ya. Outputnya adalah 1,0000. Oke, kenapa seperti itu? Kenapa tidak 6,2 ya? Ini dikurangi 4/5. Karena di sini, kembali lagi, di sini tidak disetting float. Jadi floatnya itu disetting di sini. Artinya resultnya akan berupa bilangan desimal. Ya. Misalnya benar bilangan desimal 7, ada 0,00-nya di belakang. Tapi di sini semuanya merupakan bilangan bulat. Jadi tetap resultnya itu merupakan desimal, hanya desimal dari hasil ini. Karena hasil ini merupakan bilangan bulat, hasilnya kan 7 gitu ya, kalau kemarin Anda ini. Jadi yang didesimalkan 7 ini, bukan ini hasilnya desimal. Jadi Anda harus hati-hati tetap ya. Kalau di sini misalnya 4,0 gitu ya, 4,0 hasilnya akan 6,200 seterusnya. Oke, ini kita lihat juga contoh yang tentang kemarin. Anda ingat tentang konstanta ya. Jadi outputnya itu kita akan mengubah gitu ya, sudut ya, dalam derajat menjadi sudut dalam apa namanya, radian. Nah, di sini yang diinginkan adalah pertama di layar akan muncul enter angle in degrees. Jadi biar pengguna itu tahu bahwa yang dimasukkan itu sudut dalam derajat. Kemudian kita inputkan angle in degrees ya. Berarti orang akan menginputkan sudut dalam derajat. Kemudian setelah input ini masuk, akan diubah menjadi sudut dalam radian, angle in radian. Jadi ini merupakan variabel ya.
Variabel itu kembali lagi, variabel itu bisa diubah namanya dengan apapun, gitu ya. Nah, di sini ini programnya. Jadi di awal kita menstatementkan apa namanya, variabel tersebut. Nah, ini yang kita sebut sebagai variabel global. Variabel global artinya ini akan dipakai dimanapun. Nah, kalau variabel lokal, dia akan dipakai di dalam kurung ini. Ya, kebetulan karena di sini hanya ada satu main program ya, nggak ada yang lain, ya ini sebenarnya ya variabel global juga. Boleh nggak ini dimasukkan di sini, bisa saja gitu ya. Anda nanti coba saja di pada saat praktikum ya, atau Anda karena ininya di rumah gitu ya, Anda bisa coba-coba aja. Ini nanti Anda coba gitu ya. Jadi di sini jadi ini nanti ya akan muncul di layar ya, angle in degrees, kemudian dimasukkan ya, masukkan nilainya akan masuk ke dalam variabel angle index ya. Kemudian nilai yang ada dalam variabel ini akan dikalikan dengan 180, jadi pi dibagi 180 kali variabel ini. Ya, hasilnya berarti ini langsung nilai radiannya. Jadi nggak ada nanti di outputnya, nggak ada komen apapun. Kalau komennya hanya awal di sini angle in degree titik 2. Ini kalau nggak ada slash n-nya ini berarti nanti nilai ini akan muncul di sebelah ini. Jadi Anda kalau mau setting programnya ya harus hati-hati. Ini pinginnya di sampingnya ini gitu ya, nilai ini, atau di bawahnya. Kalau di bawahnya berarti ini harus slash n. Spasi pun di sini akan berlaku gitu ya. Kalau di sini spasinya banyak, nanti jedanya sebelum dimasuki nilai ini juga akan agak banyak. Kalau nggak ada spasinya ya berarti ini titik 2 langsung nilai yang Anda masukkan. Oke, mungkin untuk lebih jelasnya nanti Anda boleh coba ya. Sekarang kita masuk ke seleksi if then. If then itu untuk seleksi C++ hanya mengenal if else. Jadi kalau di logika kan if then gitu ya. Ini hanya if saja. Kalau ada alternatif berikutnya kita menggunakan else. Ya. Jadi if then ya, kalau kita di logika matematik ya, biasanya kan if suatu kondisi, maka misalnya jika hari hujan maka saya tidak ke kampus ya. Berarti kan jika suatu kondisi maka konstruksinya adalah saya tidak ke kampus. Nah, kalau di C ini then-nya dihapus, tidak ada then ya. Kalau kita menggunakan then malah biasanya ya syntax error ya. Nah, yang perlu Anda
cermati di C++, ya, statement dalam C++ selalu diakhiri dengan titik 2. Kemudian statement gabungan, ya, ini akan dibatasi dengan kurung buka, kurung tutup. Kemudian ada juga statement kosong, ya, itu hanya dengan ini titik 2 aja, semikolon. Ini artinya statement kosong. Enggak ada apapun, tapi itu merupakan statement. Jadi harus hati-hati. Nanti saya contohkan kenapa harus hati-hati dengan semikolon tadi, gitu ya. Misalkan kan ini ya, saya jadi kita ada output masukkan bilangan bulat. Biar Anda berlatih menggunakan flowchart ya. Kemudian kita inputkan bil. Jadi nanti ada bilangan yang akan dimasukkan ke sini. Ini apakah bil ganjil? Kalau ganjil kan berarti bil mod 2 tidak sama dengan 0 ya. Kalau ganjil. Kalau iya, ini berarti output bil. Kalau tidak, berarti dia tidak ngapa-ngapain. Terus kalau bilangannya genap gimana? Ya langsung keluar, nggak ada output apapun. Ya, ini kita bisa melihat. Nah, yang perlu diketahui di sini ya, kalau di algoritma kita masih boleh menggunakan dan di sini. Kenapa? Karena algoritma kan bahasa manusia. Manusia itu ngerti salah atau benarnya. Tapi kalau sudah di C++, kita nggak boleh meletakkan if di sini, di bawah ini. Atau di sini pun, then ya. Tidak boleh juga. Ya, ini juga sama ya, tetap ada input itu. Terus tidak boleh meletakkan semikolon di sini. Misalnya ada di sini ada titik koma gitu. Ini nggak boleh. Kenapa? Karena ini merupakan statement kosong. Artinya kalau ada titik koma di sini, ya, berarti dia ya kalau bil mod 2 itu tidak sama dengan 0, ya, kalau ada semikolon, maka dia tidak mengerjakan apapun, ya. Kemudian ini yang akan dikerjakan sesudah if-nya ini, if-nya selesai. Jadi kalau di ini ya, ini jika ada semikolon ya. Jika ada semikolon. Maka yang dikerjakan di sini, maaf ini masih printf ya. Kenapa ini masih printf? Gak apa-apa lah ya. Ini bahasa C ini.
Saya masih belum mengubahnya. Scanf, printf ini sama dengan cout. Ini in. Ini akan berbeda. Apa? Tapi intinya gitu ya. Jadi kemudian dia akan mencetak bir. Ya. Jadi maaf ini kok di sini. Udah saya. Oke, jadi di sini do nothing ya kalau orang bilang itu nggak melakukan apapun karena di sini tidak ada statement apapun kalau ada semikolon. Nah, kalau tidak ada semikolon, kalau ada semikolon gimana? Kayak di atas ini, dia akan melakukan ini. Nah, jadi kalau di sini mau bilangannya bulat atau ganjil atau genap, ya, maka dia akan mengeluarkan ini. Oke. Nah, jadi kita contohkan di sini. Saya sebenarnya pengen nanya ke Anda gitu ya, tapi kenapa nggak bisa ya? Ada yang bisa bersuara sekarang? Nggak ada ya? Oke. Mungkin di chat ya, di chat Anda. Ada yang bisa jawab mana yang sama ABC ini? Coba di chat. Ada yang bisa jawab? Anda coba di chat karena ternyata memang nggak bisa mic speaker saya nggak bisa, belum bisa, mungkin saya yang salah ya. Semuanya sudah on. Halo? Ada yang bisa jawab? Silahkan di chat. Mana yang sama, yang ekivalen antara A, B, dan C? Atau saya tunjuk ya. Ada Gilang. Gilang bisa jawab? Oke. Ada Vina. Vina izin. Hasil A dan C. Masih salah, Vina? Ada lagi, satu kali lagi.
Karena jawabannya cuma ada 3 ya. Ada yang bisa jawab lagi? Tidak apa salah. Kalau betul saya kasih nilai. Gilang, ada Gilang? Raise your hand, Gilang. Are you there? Oke. Ada B dan C, saya lihat. B dan C. Oke. Oke, karena sudah ada 2 jawaban, nah, jawabannya adalah salah semuanya. Jadi gini, untuk kita melaksanakan statement yang ada di bawah if, ya, kalau tidak ada kurung buka, kurung tutupnya, maka yang akan dilaksanakan adalah 1 baris saja. Oke. Kalau ada kurungnya, berarti yang dilaksanakan adalah yang ada di kurung tersebut. Oke. Jadi yang sama adalah A dan B ini. Ya, kalau di sini if-nya yang dikerjakan sesudah if adalah ini. Ini saja. Yang B yang dikerjakan sesudah if, karena di sini tidak ada kurung kurawalnya, kurung buka kurung tutupnya, maka yang dikerjakan adalah ini kemudian ke sini. Nah, kalau di sini berarti yang dikerjakan adalah 2 baris ini yang berada di dalam kurung buka kurung tutup tadi. Ya, jadi kalau misalnya di sini ya, saya mungkin akan lebih enak kalau pakai ini kali ya. Nah, kalau yang di sini ini nggak usah ini ya, nggak usah lengkap, nggak apa-apa. Ini cuma ada baru di sini ada tulisan adalah banjir. Besok untuk UTS ya, yang akan saya tanyakan adalah ini ya, algoritma ya algoritma deskriptif, flowchart-nya, kemudian pelacakan algoritmanya gitu ya, dan sedikit tentang C++. Nah, ini dan ini sama, akan seperti ini hasilnya ya. Kalau yang di bawah ini, maaf kalau tulisannya jelek, agak susah walaupun sebenarnya tulisan saya juga jelek sih, tapi agak lebih bagus lah daripada kalau nulis di sini. Pensil. Ya. Bisa dimengerti ya di sini. Jadi kalau yang dipilih yang mana gitu ya. Kalau kita harus jelek sekali. Kalau yang betul keluarannya ya ini. Ya, yang ini. Kenapa kalau yang ini? Ini misalnya ya, kalau kita
Oke, ini aja deh. Kalau saya masukannya, ya inputnya adalah 4. Saya tanya lagi nih, input 4. Maka yang keluar di layar monitor apa? Anda coba chat saya. Akan ada bonus nilai kalau Anda menjawab. Ya, silahkan. Kalau input saya 4. Keluaran di A apa? A sama B sama lah ya. A apa? C apa? Yuk, silahkan. Apa perlu saya tunjuk ya? Jangan-jangan yang di sini cuma ada berapa aja, yang lain lagi tidur. Oke, Gilang. Tadi saya ini. Gilang. Are you there? Where is Gilang? Ada, oke. Jawab dong, Gilang. Ini nggak tahu salahnya Gmail atau apa ya, yang di saya kan cuma kelihatan beberapa ya. Oke, Gilang bisa jawab? Yang keluarannya A, B itu apa? Ya, yang ada di layar. Yang C apa? Kalau A, B kan sama ya keluarannya. Kalau yang C apa? Bisa jawab? Gilang? Gilang Akstria Mukti. Atau yang lain silahkan menjawab. Saya back lagi ke PowerPoint sambil menunggu Gilang menjawab. Ada yang lain silahkan coba menjawab. Agak sedih juga kalau nggak ada yang jawab ini. Saya jadi agak kepikiran Anda ngerti nggak. Kalau di offline mungkin saya bisa melihat Anda tahu atau tidak. Kalau di sini ternyata agak susah. Kalaupun kuis biasanya jawabannya sejuta umat ya. Halo, ada yang mau jawab? Kaila Zayan, ada? Kaila, ada Kaila. Apakah masih tidur Kaila? Oke ya. Sih. Oke, Aditya jawab ya. Sedikit lagi Aditya. Oh iya, oke, benar. Ini saya tulis dulu Aditya. Aditya, sebelum saya lupa ya. Jadi, betul jawabannya Aditya, sebenarnya masih agak sedikit tapi nggak apa-apa. Nah, sekarang tanggal
Alhamdulillah. Kalau pagi dingin. Oke, betul kata Aditya. Kalau inputnya tadi benar ya. Kalau inputnya 4, ya, maka yang di A yang keluar adalah ganjil. Karena ya, kan akan diuji bil mode 2 tidak sama dengan 0. Kalau tidak sama dengan 0 berarti masuk di sini. Kalau tidak berarti dia akan keluar. Kenapa panahnya kanan kiri ya? Nah. Nah, kalau di sini keluar, setelah keluar dia akan mencetak adalah ganjil. Ya, jadi kalau untuk A yang keluar adalah ganjil. Kemudian untuk yang C, ini 4 mod 2 itu adalah 0 ya. Di sini kan apakah dia tidak sama dengan 0, tanda pentung sama dengan itu tidak sama dengan ya. Karena dia sama dengan 0 maka ke sini jadi tidak menghasilkan apa-apa. Oke, sekarang kalau inputnya adalah 5. Apa yang dilakukan atau apakah keluarannya? Jadi kalau di sini jelas dia semantik error ya. Di sini programnya tidak ada sintak error, tapi ya, ternyata logiknya yang salah atau semantik error. Jadi di sini ya harusnya kan yang kita inginkan adalah ini ya, ternyata pada saat inputnya adalah genap, hasilnya ada keluaran tulisan adalah ganjil. Oke, ada yang mau jawab? Saya izin turn off kamera ya. Ternyata saya agak bersin-bersin. Nggak enak dilihat. Ayo, ada yang mau jawab lagi? Atau Gilang mau jawab lagi? Nggak apa-apa, Gilang silahkan. Mau jawab? Mau mencoba jawab? Atau yang lain? Yuk, siapa yang mau jawab? Kok banyak yang live meeting ya? Ininya ya, apanya? Jaringannya ya. Oke, Muammar Tafrizi ada? Muammar, are you there? Halo Muammar, Anda bisa komen? Aduh, nggak ada. Atau ketiduran ya? Sukma Tri ada? Oke, ini sudah ada yang menjawab. Vina. Oke, siap. Vina ABC. Oke.
Saya tulis ya. Menurut Vina, jawabannya ABC, outputnya sama. Hah? Oke, outputnya memang betul sama, gitu ya. Mungkin ada yang kurang, tapi saya catat saja ya di sini. Jadi di sini kalau 5 ini, ya, outputnya berarti bill-nya ini dicetak. Kan ini di out ya. Berarti 5 adalah ganjil. Outputnya sama. Jadi karena dia lewatnya di sini. Kita print, kita tampilkan di layar 5 ya. Karena inputnya variabel yang ada di bill adalah 5. Kemudian turun lagi ya. Kembali lagi instruksi yang dikerjakan itu dari atas ke bawah kalau untuk flowchart ya adalah ganjil. Jadi outputnya ini 5 adalah ganjil. Ini juga sama. Dia akan flow-nya ke sini. Sampai di sini ada pertanyaan. Ya, silakan Ade. Cuma saya coba deh kamu bicara. Kok mic-nya tetap di ini ya? Mic-nya tetap mute ya? Anda, ya, Ade bisa? Oh, ternyata nggak bisa juga, Dek. Bisa di ini ya, Dek. Di chat aja. Ade silakan nulis. Nanti saya coba ini deh. Kenapa kok bisa nggak ini ya? Nggak bisa ada. Jangan ada sesuatu yang harusnya saya pencet ya. Oke. Kalau di sini integer, Adik, boleh inputnya positif atau negatif? Ya. Jadi input tidak harus positif aja ya untuk jawabannya. Ade tanya, izin bertanya, kalau input itu berarti selalu bilangan positif, bilangan bulat positif tidak. Jadi kalau di atas distatementkan bahwa itu INT, ya, berarti dia bisa positif, bisa negatif. Ini karena contoh saja, contohnya positif. Oke, ada yang mau bertanya lagi sebelum saya melanjutkan ke materi berikutnya? Belum materi berikutnya sih, masih berkutat di soal yang sama. Ya, oke, sama-sama Adik. Nah, kemudian ya, kesalahan yang sering muncul juga adalah ada semikolon di sini. Jadi di sini harusnya tidak ada semikolon. Seperti yang saya jelaskan tadi, ya. Kalau kita ada semikolon di sini, ini dia tidak mengerjakan apapun. Jadi kalau di sini aja deh.
artinya do nothing gitu ya. Dia ya ini Bill gitu ya. Kan seperti ini. Jadi kalaupun tadi misalnya ya di Bill itu isinya 4 gitu ya, maka outputnya itu berarti ya ini kan kita ini ya, kita keluarkan 4 adalah ganjil. Kalau di sini tadi 5 gitu ya, maka outputnya ya 5 adalah. Jadi di sini if-nya itu tidak berpengaruh apapun karena di ini adalah statement kosong. Jadi yang dikerjakan di if itu adalah statement yang langsung di bawah if. Jadi ini titik 2. Nanti pada saat Anda di ngetik program tidak akan ada error. Karena sintak errornya tidak ada. Yang ada adalah semantik error, logic error. Jadi mungkin yang perlu Anda cermati adalah itu tadi pada saat kita ngetik. Nah, kalau ada seperti ini, ya berarti ini merupakan statement kosong. Dia tidak mengerjakan apapun, langsung ke bawah. Ya, kesalahan umum lagi, ya di sini, ya, di sini ini harusnya ya tadi kurang dari tidak sama dengan ya kurang dari, lebih dari, dan seterusnya. Dan di sini ini merupakan ya, operator logika. Ya. Anda ingat lagi operator logika di depan ya pada saat kita masih membahas tentang tipe dari variabel. Ya. Anda harus, kalau ini berarti sama dengannya ini. Nah, ini kita gunakan di sini. Jadi operator biasa, operator sama dengannya. Tapi kalau di dalam if ini kita harus menggunakan operator logika. Nah, jadi ini harusnya sama dengan, kalau sama dengan ya berarti sama dengan. Kalau tidak sama dengan kan mungkin lebih enak ya, karena ada tanda pentung sama dengan. Tapi kalau sama dengan jangan lupa sama dengannya ada 2 untuk membedakan operator biasa, ya operator pada perhitungan biasa dengan operator yang logika. Nah, kemudian kalau tadi karena tadi hanya satu perintah, satu alternatif saja yang dikerjakan, ada yang kita sebut ada tambahan lagi ya untuk if then. Ya, jadi kalau ada 2 yang harus dikerjakan atau 2 alternatif yang harus dikerjakan, kalau tadi kan cuma satu alternatif ya. Kalau yes itu, kalau iya, kalau aku sih yes gitu ya. Kalau iya berarti yang di bawah if itu yang dikerjakan. Kalau tidak dia keluar. Nah, gimana kalau ada 2 alternatif? Maka kita menggunakan else.
Kalau else berarti kalau tidak dipenuhi yang ada di dalam if, maka yang dikerjakan adalah yang else, yang selain itu. Misalnya ini tetap masih kita akan mencari apakah bilangan itu ganjil atau genap. Tapi di sini ya ada outputnya Bill adalah bilangan genap. Ya, kalau tadi kan cuma ini, kalau genap gimana? Kalau genap langsung keluar. Nah, terus kalau ini gimana caranya? Kita hanya menambahkan saja ini. Else, ya, si out, Bill adalah bilangan genap. Artinya apa? Artinya kalau si if ini tidak terpenuhi, maka yang dikerjakan adalah ini. Ini juga sama, tidak menggunakan semikolon ya, nggak boleh menggunakan semikolon. Kalau menggunakan semikolon bagaimana? Berarti yang dikerjakan adalah kosong. Lihat di sini ya. Biar Anda lebih jelas lagi deh. Kita akan melihat kecilin saja, dikecilkan. Mulai boleh, finish, start boleh gitu ya. Start aja dulu. Jangan di sini deh, ke tengah saja. Sini ada masukkan bilangan bulan. Jelek banget ya, nggak apa-apa lah ya. Semoga Anda bisa membaca tulisan saya. Ini aja biar di tengah. Oke. Kemudian setelah itu masukkan bill. Kemudian bill mode 2 tidak sama dengan 0. Ya. Kalau iya, ya, ini berarti akan ada bill sini, jadiin 1 aja. Bill adalah bilangan ganjil. Terus selesai. Kalau tidak, aduh nggak cukup.
Di sini berarti Bill dia akan keluar. Nah, jadi kalau ini, kalau misalnya tadi ya, misalnya di bill-nya ada di sini 4, maka output-nya itu 4 adalah nah, kalau tadi 5 gitu ya. Kalau 5 mod 2 itu tidak sama dengan 1, maka dia ke sini. Jadi outputnya 5 adalah ulangan ganjil. Nah, sekarang apa yang terjadi? Copy lagi aja. Apa yang terjadi kalau di sini ada semikolon? Maka langsung di sini aja lah ya, nggak usah dari atas, biar nggak terlalu lama. Ya, di sini ada bill. Jelek sekali. Kalau iya, yes, berarti di sini ada bill. Kemudian adalah bilangan ganjil.
Tapi kalau tidak, ya, karena ini ada semikolon, berarti dia nggak melakukan apa-apa. Statement kosong. Terus yang ini gimana? Yang maaf kok ini sih bukan di sini. Di sini. Ya. Else-nya tidak melakukan apapun. Terus yang ini bagaimana gitu ya? Yang di sini dia akan dikerjakan di bawahnya. Oke. Apa yang terjadi kalau misalnya inputnya 5 tadi? Ada yang bisa jawab? Apa yang terjadi kalau inputnya 5? Silahkan di chat. Silahkan Anda jawab di chat. Di pertanyaan terakhir nih sebelum ditutup, ternyata waktunya sudah 8:27. Ada yang bisa jawab? Luh Pratiwi? Luh Pratiwi bisa jawab? Luh Pratiwi ada? Ya, bisa jawab Luh. Kalau outputnya, inputnya 5, outputnya kayak apa? Kalau ada semikolon, Luh bisa jawab? Atau yang ada yang lain yang bisa jawab? Outputnya apa kalau 5? Silahkan, saya tunggu sampai terakhir ini. Sebelum saya menginjak ke if yang berikutnya.
Ya, silahkan. Nisa, Preti, masih salah. Terima kasih sudah menjawab Nisa dan Preti. Ada lagi yang mau menjawab? Ya, sebentar. Oh, ini ada Aditya. Oke. Masih salah Aditya. Ada lagi satu. Oke, oh Aditya terakhir. Oke. Betul Aditya. Saya tarik lagi ya. Jadi ya ini outputnya sebenarnya ya yang paling enak kita melihat outputnya kira-kira apa di algoritma kita atau source code kita adalah kita nurut satu persatu jalannya program tersebut, jalannya source code tersebut. Kenapa? Karena instruksi pasti akan dijalankan dari atas ke bawah. Dia akan lompat kalau nanti ketemu if then, ketemu iterasi dan sebagainya. Yang penting adalah yaitu tadi untuk kita belajar program itu sebenarnya satu value yang bagus adalah kita tuh nurut pada instruksi, belajar untuk mengikuti instruksi. Ya, kalau di kerjaan ya belajar untuk mengikuti apa kata atasan gitu. Nah, di sini tadi ya, kalau kita kan inputnya adalah 5. Kemudian kita cek apakah 5 itu build mode ini build mode 2 gitu ya. Itu tidak sama dengan 0? Iya. Kalau iya, berarti saya akan mengikuti instruksi yang di sini. Yang di sini apa yang dilakukan? Build. Kita cetak build, berarti 5. Kita cetak 5. Bawah lagi adalah bilangan bulat, bilangan ganjil. Berarti 5 adalah bilangan ganjil. Kalau maaf tidak ada titiknya. Nah, kemudian apa yang dilakukan lagi? Kita ke bawah. Ya, kita ke bawah cetak. Ini ada instruksi kalau jajaran gejakan berarti cetak. Cetak nilai yang ada di build di variabel build. Variabel build itu nilainya adalah 5. Berarti 5 terus adalah bilangan genap. Jadi ada ini. Kalau kita lihat di sini berarti ini salah. Ya. Maka kenapa tidak ada semikolon? Harus tidak ada semikolon karena tidak ada sintak error, tapi nanti ada semantik error gitu ya. Bahwa ya logiknya yang salah. Kalau 4 gimana? Kalau 4 nggak ada masalah. Kalau ini bilangan mod 2 tidak sama dengan 0, kalau 4 sama dengan 0, berarti tidak, dia akan ke sini. Ngapain ke sini? Nggak apa-apain, cuma ngelompatin ini aja. Ke sini, habis itu adalah ini. Berarti kalau 4 ya 4 adalah bilangan genap. Ya.
Yang perlu Anda cermati kalau Anda belajar programming adalah itu tadi. Anda harus melihat kalau sebenarnya membaca program itu jauh lebih mudah daripada kita harus membuat program. Ya. Tapi kita membuat program biasanya belajar dari kita membaca program. Karena biasanya kalau sekarang tuh banyak sekali source code yang sudah jadi paling kita hanya mengubah atau memodif ya sebagian dari source code tersebut. Source code terbuka ya, bukan source code yang tertutup, yang berbayar, yang memang tidak bisa dilihat ya. Jadi itu mungkin ya untuk hari ini. Kita lanjutkan minggu depan. Berarti untuk perkuliahan saya yang memaparkan tinggal sekali lagi besok. Sesudahnya adalah kuis ya. Untuk kuis open book, waktunya sama dengan perkuliahan ini. Ya mungkin yang harus Anda hati-hati, saya berharap Anda tidak contek-contekan, tapi saya juga tidak bisa memantau Anda. Tapi kalau ada kesalahan yang sama persis gitu ya, maka saya akan mencurigai itu sebagai dalam kurung contek-contekan. Siapa yang menyontek dan siapa yang dicontek saya tidak tahu. Maka nilainya ya tetap saya salahkan, tidak akan saya nilai. Artinya pada ya mungkin saya tidak akan terlalu kejam lah ya. Pada nomor itu nilainya adalah 0. Ya, kalau itu dicurigai menyontek. Anda boleh protes ke saya, nggak masalah. Saya juga nggak akan marah, insya Allah gitu ya. Kalau Anda punya bukti bahwa Anda tidak mencontek. Saya biasanya kalau Anda sudah punya effort untuk mengerjakan, walaupun salah, soal tersebut akan tetap saya nilai. Ada poinnya. Tapi kalau saya mencurigai Anda saling mencontek, maka nilainya adalah 0. Bisa jadi kadang, oh ini jalannya sedikit, hanya ada kesalahan sedikit gitu ya. Mungkin dari 20 saya nilai 15. Tapi begitu saya mencurigai bahwa itu ada Anda saling nyontek gitu ya, maka nilainya 0. Nah itu Anda boleh nanti protes ke saya ya, komplain ke saya silahkan. Karena nilai nanti kan semua penilaian ada di sini ya. Saya mencoret-coret juga ada di situ. Jadi Anda boleh komplain ke saya asal punya buktinya ya. Jadi walaupun itu open book, saya berharap Anda bekerja sendiri. Oke, mungkin itu saja, waktunya sudah habis. Sampai ketemu lagi, semoga sehat-sehat semuanya ya. Saya stop sharing, sebentar nanti akan saya share presentasinya. Mungkin presentasinya untuk besok masih tetap menggunakan slide ini, hanya akan saya perkaya sedikit, nanti akan saya baca lagi, saya akan menambahkan beberapa, nanti akan saya share lagi pada pertemuan berikutnya. Oke, sehat-sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin live.